Ini adalah salah satu SSD NVMe dengan PCIe generasi keempat, yaitu Apacer AS2280Q4U. Punya kecepatan yang kenceng banget, bisa sampai 7300 Mbps untuk read dan juga 6000 Mbps untuk write-nya. Nah, tapi lu semua sadar nggak sih, di setiap pembelian SSD yang memiliki kecepatan yang lumayan tinggi, itu kita pasti dapetin sebuah heatsink. Sama seperti Apacer AS2280Q4U ini, kita juga dapetin sebuah heatsink di sini di paket pembeliannya yang warnanya hitam dan juga cukup tebal. Nah, kira-kira apa sih fungsi dari heatsink ini? Memangnya cuma buat nyimpen file bisa sampai sepanas itu? Terus emangnya kalau SSD kita kepanasan, kenapa? Datanya hilang atau bakal rusak atau gimana? Nah, kalau gitu untuk cari tahu lebih lanjutnya, yuk mari kita sama-sama belajar bareng soal SSD NVMe bersama Apacer AS2280Q4U kali ini. SSD NVMe itu sendiri terdiri dari beberapa macam komponen di dalamnya yang wajib kita ketahui. Yang pertama di sini ada yang namanya controller. Nah, controller ini fungsinya adalah dia mengatur bagaimana data kita nantinya akan disimpan di dalam SSD. Dan sekaligus juga dia berfungsi untuk alat berkomunikasi antara SSD dan juga si PC kita nantinya. Ibaratnya controller ini kalau dalam PC itu adalah sebuah prosesornya. Semakin bagus sebuah controller pada SSD, maka dia akan bisa semakin cepat mengolah data dan juga berkomunikasi dengan PC kita. Makanya di sini controller ada yang menggunakan Gen 3 dan juga PCIe Gen 4 seperti Apacer AS280Q4U kali ini. Controller ini sendiri juga terdiri dari berbagai macam merek dan juga tipe. Kita ambil contoh 3 yang paling sering kita temukan itu ada dari Silicon Motion, terus ada dari Innogrid, dan juga dari Phison. Tapi juga ada beberapa brand SSD yang menggunakan controller custom buatan mereka sendiri seperti contohnya Samsung dan juga Western Digital. Nah, kalau kita lihat dari SSD Apacer AS2280Q4U ini, dia ternyata menggunakan controller dari Phison E18. Yang ini merupakan controller tertingginya Phison untuk saat ini, yang juga sering banget kita temuin di beberapa SSD yang high-end yang memiliki kecepatan yang juga tinggi. Dan komponen selanjutnya setelah controller adalah DRAM. Tapi DRAM ini adalah opsional ya, karena nggak bisa kalian temukan di semua SSD. Tapi SSD yang high-end pasti selalu punya yang namanya DRAM. Fungsi dari DRAM ini sendiri adalah seperti peta yang membantu SSD kita untuk mengingat di mana tempat yang kosong untuk nantinya kita menyimpan data dan di mana data itu disimpan ketika nantinya dibutuhkan. Pada SSD yang nggak memiliki DRAM, SSD tersebut akan menggunakan RAM pada PC kita sebagai tempat penggantinya. Biasanya, kapasitas DRAM pada SSD akan bervariasi tergantung kapasitas dari SSD-nya itu sendiri. Kalau di Apacer AS2280 yang kita pegang sekarang ini, dia punya kapasitas DRAM 1 GB dengan speed 3200 MHz untuk kapasitas SSD 1 TB-nya. Memiliki SSD yang punya DRAM sendiri itu tentunya punya beberapa benefit. Seperti contohnya akses time-nya itu bakal jadi lebih responsif. Dan akan sangat kerasa banget nih kalau kita ngelihat di performa random read atau random write-nya dibandingkan dengan SSD tanpa DRAM. Itu bakal kerasa beda jauh banget. Dan yang selanjutnya di sini ada komponen yang namanya NAND flash chip. Nah, ini yang berfungsi untuk nyimpen data-data kalian. NAND flash ini sendiri biasanya terdiri lebih dari satu, tapi ya itu tergantung dari brand SSD-nya sendiri mau pakai berapa buah NAND flash. Tapi biasanya mereka akan menggabungkan beberapa NAND flash untuk bisa mendapatkan speed dan juga kapasitas yang lebih kencang lagi. Nah, kalau kita lihat dari SSD Apacer AS2280Q4U ini, dia menggunakan 4 buah NAND flash dari Micron 176 layer yang berkapasitas 256 GB per NAND flash-nya. Yang karena di sini ada 4, jadilah kapasitas 1 TB untuk SSD ini. Nah, dari gabungan ketiga komponen itu yang saling bekerja sama, nantinya akan menghasilkan SSD dengan performa yang juga tentunya beragam. Terus yang menjadi problem di sini adalah karena SSD itu memiliki controller untuk berkomunikasi dengan si PC dan sama seperti prosesor yang ada di dalam PC, semakin kencang prosesor atau controller itu bisa berjalan, maka juga akan semakin tinggi panas yang akan dihasilkan oleh si controllernya. Dan makanya SSD yang bisa mampu mentransfer data dengan kecepatan yang tinggi pasti dibekali dengan heatsink dan sebagainya sebagai solusi untuk mengurangi panas dari controller itu sendiri, apalagi dalam pekerjaan yang berat-berat. Memangnya bisa sepanas apa sih? Dan kalau kepanasan memang apa yang akan terjadi? Datanya hilang atau gimana? Gak berbeda jauh dengan prosesor yang ada di dalam PC kita.
controller yang terdapat di dalam SSD ternyata juga bisa menghasilkan panas yang tinggi banget. Tapi untungnya mereka sekarang udah pinter karena setiap controller ini memiliki batas amannya masing-masing. Seperti contohnya Pison E18 yang digunakan di SSD ini, dia memiliki batas suhu aman di angka 80 derajat Celcius. Dan apabila nanti SSD-nya itu sedang beroperasi tapi suhunya sudah mendekati suhu batas aman atau 80 derajat Celcius, maka controller yang terdapat di dalam SSD ini akan menurunkan kecepatannya agar suhunya menjadi lebih adem dan tidak menyentuh batas aman di angka 80 derajat Celcius atau yang kita kenal sebagai thermal throttle. Nah, fungsinya apa? Ya biar nggak rusak karena kepanasan dong. Terus dampaknya gimana? Nih, kalau kita lihat pada pengetesan SSD Apacer AS2280Q4U ini, pada awalnya dia punya kecepatan read di angka 7300 MB per second dan write di angka 5800 MB per second dengan suhu sekitar 56 derajat Celcius. Nah, namun karena kita menggunakan SSD ini tanpa memasang heatsinknya, setelah pengetesan ketiga atau ya kurang lebih sekitar 3 menit lah, suhunya akan langsung menyentuh angka 76 derajat Celcius. Yang itu mendekati batas amannya di angka 80 derajat Celcius. Dan ini dampaknya kemana? Kita lihat write speed dari SSD ini yang turun tadinya dari sekitar 5800 ke angka yang cuma 2300 MB per second. Atau ya sekitar 40% doang dari speed yang seharusnya. Pastinya kita nggak mau dong beli SSD yang kenceng tapi cuma tahan 3 menit jadi langsung lemot karena kepanasan. Dan lihat perbedaannya setelah kita pasang heatsink bawaan dari SSD ini. Meskipun kita lakukan pengetesan yang cukup lama ya, sampai 10 menit, suhu dari SSD-nya ini hanya menyentuh di angka 67 derajat Celcius aja. Tapi yang paling kerasa di sini adalah kecepatannya tetap stabil, nggak mengalami penurunan sama sekali sampai 10 menit lebih. Bahkan sampai kapasitas SLC cache-nya ini kepenuhan di angka sekitar 400 GB. Nah, baru SSD-nya akan menurunkan kecepatannya. Jadi SSD ini sebenarnya tetap bisa berjalan stabil tanpa overheat atau kepanasan atau mengalami thermal throttle kalau kita pasangin heatsink bawaannya cuy. Ya jadi sekarang paham kan kenapa SSD yang kenceng itu selalu dapetin heatsink bawaan? Ya biar suhunya itu tetap adem terjaga dan juga performanya tetap stabil, tetap kenceng. Sebelumnya lu nyangka nggak kalau SSD ini ternyata bisa sampai sepanas ini dan ternyata harus dijaga suhunya menggunakan heatsink? Nah, makanya sekarang kalau lu memilih SSD yang kenceng seperti contohnya Apacer AS2280Q4U ini, jangan lupa lu pasang deh heatsinknya. Udah dikasih gratis tapi nggak dipasang kan, buat apa? Atau ya minimal kalau lu merasa nggak suka dengan desain dari heatsink yang diberikan oleh SSD lu, ya lu bisa pakai heatsink bawaan dari motherboard lu deh, biar SSD lu itu tetap jalan di performa maksimalnya. Dan sekarang lo harusnya udah paham dan juga mengerti kan gimana cara memilih SSD yang memiliki kualitas yang bagus. Dan kalau gitu gimana pendapat kalian soal video ini atau punya pertanyaan bisa tulis kolom komentar di bawah. Dan kalau gitu sekian aja untuk video dari gua kali ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Raka pamit undur diri. Signing out.